Episode 73. Istri kedua Tuan Arogan. Hafi telah berada di Bali selama lebih dari 2 minggu. Beberapa hari terakhir pihak kepolisian mencari bukti tentang kejahatan Yuke. Mereka juga telah berhasil mengecek kamera yang ada di mobil yang digunakan oleh Yuke dan Eric. Hasil yang temukan ialah berupa suara di mana Eric melarang Yuke menabrak Luna, juga kecepatan mobil yang melaju begitu cepat dan hampir menabrak Luna yang berdiri di depannya. Kini Yuke resmi menjadi tersangka, sedangkan Eric masih berstatus saksi dalam kasus itu. Selama menjalani perawatan, Yuke diawasi oleh pihak kepolisian di dalam ruangan. Menurut pemeriksaan, Yuke bahkan mengalami gejala depresi yang diakibatkan oleh keputusan polisi yang menjadikannya sebagai tersangka. Sedangkan Eric, ia mengikuti setiap proses hukum dengan baik. Sedangkan Hafi, setelah mendengar ketetapan Yuke dan Eric, ia langsung memutuskan untuk pulang. Di bandara, Hafi tak memberitahukan kepada Luna dan orang tuanya tentang kabar kepulangannya. Ia bermaksud untuk memberi kejutan, bahkan Hafi merasa sangat merindukan istrinya. Namun sebelum ke rumah, Hafi bermaksud untuk mengunjungi makam Selina. Kini Hafi tengah berada di dalam pesawat, saat tengah berada di ketinggian 30.000 kaki. Cuaca yang saat itu tengah mendung, sedikit mengganggu penerbangan. Saat tengah menikmati perjalanan udara, tiba-tiba saja lampu tanda untuk mengenakan sabuk pengaman menyala. Semua penumpang terkejut, mereka langsung mengenakan sabuk pengaman. "Tetaplah duduk dan kenakan sabuk pengaman," terdengar seruan dari pramugari. Tak lama, pesawat mengalami guncangan yang cukup dahsyat. Semua penumpang histeris, bahkan terdengar suara tangis seorang balita. Hafi yang mendengar jeritan seorang anak, sontak terpancing panik dan ingatannya langsung tertuju pada anak-anaknya juga Luna. "Astaga! Tenang, Hafi. Ini hanya turbulensi, sebentar lagi pasti akan berhenti." Hafi memejamkan matanya, berbagai macam doa ia ucapkan dalam hati. Penumpang sebelahnya tengah histeris, namun Hafi mencoba untuk tetap tenang. "Allahu Akbar. Ya Tuhan. Mama." Berbagai suara terdengar, suasana di dalam pesawat begitu kacau. Barang berjatuhan, bahkan troli yang digunakan untuk mengantar makanan pun terjatuh dan menumpahkan makanan juga minuman. "Ya Tuhan, selamatkan kami." Hafi terus berdoa. Hampir setengah jam lamanya turbulensi itu terjadi. Pesawat kembali membaik dan membuat para penumpang lega. Terdengar para penumpang mengucap syukur, begitu pula dengan Hafi. Pesawat mendarat, semua penumpang turun dengan tertib. Hafi segera mengambil mobilnya yang ia titipkan pada kenalannya yang bekerja di bandara. Kini ia segera melaju menuju makam mendiang istrinya. Sesampainya di pemakaman, Hafi membeli sebuah bunga. Hafi mendudukkan tubuhnya di samping pusara sang istri, lalu membersihkan tumbuhan kering dan membasuh nisan sang istri yang terlihat berdebu. "Hei, sayang. Apa kabar, kamu? Aku harap, kamu sekarang lagi bahagia." "Oh iya, aku mau cerita tentang aku dan Luna," ujar Hafi. "Sayang, aku dan Luna sudah berbulan madu. Aku juga sudah melakukan kewajibanku sebagai seorang suami. Kamu senang?" "Awalnya aku merasa sangat bersalah, karena sejujurnya aku masih tak menyangka akan melakukan hal itu dengan wanita selain kamu. Nyatanya, Luna telah memiliki aku sepenuhnya. Dan semakin hari, entah kenapa aku merasa bahwa Luna memang wanita yang tepat. Sayang,
Terima kasih karena telah memilihkan wanita sebaik Luna. Jika dulu aku melakukan pernikahan dengan terpaksa, kini aku harap kamu merestui pernikahanku dengan Luna. Bolehkah aku bilang kalau sekarang aku mulai menyayangi Luna? Harvey tertawa kecil, ia masih tak percaya perempuan kecil, lugu, dan polos seperti Luna dengan mudahnya membuat Harvey tak bisa berpaling. Sayang, aku harus pulang dulu, aku sangat ingin bertemu dengan Luna sekarang. Nanti aku balik lagi, seru Harvey. Sebelum pergi, Harvey memanjatkan doa terlebih dulu dan menyiramkan air juga bunga di atas pusara. La pun tampak berdiri, dan beranjak meninggalkan area pemakanan. Episode 74. Harvey telah sampai di depan rumahnya, ia sengaja tidak memasukkan mobilnya ke dalam rumah. Harvey berjalan pelan-pelan masuk ke dalam rumah, ia juga meminta Biyuni tutup mulut ketika berpapasan dengannya di ambang pintu. Harvey menemui ibu, ayah, juga mertuanya yang kebetulan tengah berada di ruang keluarga. Saat muncul, Harvey meminta semua untuk tidak bersuara. "Vi, pulang gak bilang-bilang," seru Pak Seno. "Ses. Luna sama anak-anak di mana, Pak?" tanya Harvey sembari memelankan suaranya. "Ada di kamar Ika, sama Brian." "Kalau Rena lagi tidur," jawab Bu Windy yang ikut memelankan suaranya. "Vi, duduk dulu," pinta Bu Nuri. Harvey pun duduk, mertua juga orang tuanya langsung menanyakan tentang kabar yang menimpa Yuke dan Erik. "Iya, Pah, Mah. Aku mau kasih tahu, kalau Yuke resmi ditetapkan jadi tersangka," seru Harvey. "Apa? Jadi dia memang sengaja mau celakai Luna?" tanya Bu Nuri. Harvey mengangguk, hal yang membuatnya lebih kecewa adalah Erik. "Yang bikin aku kecewa, bukan cuma Yuke, tapi Erik," lanjut Harvey. "Erik, memangnya dia ngelakuin apa?" tanya Pak Seno. Harvey menunduk, kembali ia mengingat bagaimana usaha Erik untuk bisa mendapatkan Luna. Harvey juga mengingat, bagaimana usaha Erik yang sampai menyusul dan menguntitnya hanya untuk menggagalkan bulan madunya bersama Luna. Erik suka sama Luna, jauh sebelum Luna datang ke rumah ini. Dan mungkin juga Luna punya perasaan yang sama, tapi itu terjadi sebelum Luna nikah sama aku. Erik kecewa, ia merasa dibohongi sama aku dan Luna yang menyembunyikan status pernikahan kita dari dia. Erik bahkan nyusul aku sama Luna ke Bali, di sana Yuke dan Erik berniat untuk mengganggu bulan madu kami. Sampai pada akhirnya aku tahu bahwa Erik ngikutin kita, aku putusin buat pindah hotel tanpa sepengetahuan mereka. Tapi di jalan, tiba-tiba aja Yuke melihat Luna yang waktu itu hendak menyeberang jalan. Aku gak tahu apa yang ada di pikiran Yuke, dia menancap gas sampai hampir menabrak Luna. Harvey menjelaskan. Tapi kenapa bisa sampai mereka yang kecelakaan, sedangkan Luna baik-baik aja? Tanya Bu Windy. Harvey menghela nafasnya, hal itulah yang menjadi beban dalam pikiran Harvey saat ini. Ya, semua itu berkat Erik, dia sadar kalau Yuke berniat menabrak Luna. Dengan cepat Erik merebut kemudi, dua banting setir sampai mobil itu menabrak pembatas jalan bahkan terpental dan berguling beberapa kali. Erik mengalami luka yang cukup serius, tapi Yuke, luka dia malah lebih serius dari Erik. Beberapa hari aku nemuin Erik dan Yuke di rumah sakit, aku coba untuk menanyakan kejadian sebenarnya pada Erik karena pada saat itu kondisi Erik lebih dulu stabil dibanding Yuke. Erik menceritakan semuanya, bahkan dia juga yang melakukan perbuatan Yuke ke polisi.
Status Erik sekarang masih sebagai saksi, lanjut Hafi. Astaga. Kenapa si Yuke sampai tega berbuat hal kayak gitu? Apa dia udah gila? Hardik Bu Nuri. Yuke suka sama aku sejak dulu, bahkan dia semakin menjadi saat Selina sempat memintanya untuk selalu di samping aku kalau terjadi apa-apa sama dia. Tapi sayangnya, Selina bertemu dengan Luna dan melupakan perkataannya itu. Yuke gak terima, makanya dia sampai bertindak sebodoh ini. Seru Hafi. Mama udah sadar sejak dulu, sejak masih ada Selina. Ternyata kebaikannya itu pada Selina karena ada maunya. Seru Bu Nuri. Hafi mengangguk, ya. Aku gak ngangka kenapa semua ini bisa sampai terjadi. Dua orang yang aku anggap sahabat, malah berbuat untuk menghancurkan pernikahan aku, bahkan sampai berniat mencelakai Luna. Hafi menuturkan. Hati manusia itu gak ada yang tahu, Vi. Ya udah, sekarang kamu jangan terlalu banyak pikiran. Fokus sama rumah tangga kamu aja, sekarang lebih baik kamu temui istri juga anak-anak kamu. Mereka pasti seneng lihat kamu pulang. Pinta Bu Windy. Hafi mengangguk, ia pun beranjak dari tempat duduknya dan beralih menuju kamar putrinya. Sesampainya di depan pintu kamar Ika, Hafi mengetuk pintu. Ika yang mendengar ketukan, bermaksud untuk membukakan pintu. Saat pintu dibuka, Ika refleks berjingkrak karena merasa senang melihat sang ayah pulang. Namun dengan cepat Hafi meminta putrinya untuk tidak berisik. Kak, ibu mana? Tanya Hafi sembari berbisik. Ibu di dalam, lagi beresin buku-buku. Ika menjawab dengan balik berbisik. Kalau Kak Brian? Tanya Hafi lagi. Kak Brian, ada. Mau aku panggil? Tanya Ika. Hafi mengangguk, panggil Kak Brian tapi jangan sampai ibu tahu kalau papa udah pulang. Bisa? Tanya Hafi. Ika mengangguk, ia pun kembali masuk ke dalam kamar untuk memanggil Brian. Kak, keluar sebentar yuk. Ajak Ika. Mau apa? Tanya Brian. Udah hayu. Bujuk Ika. Mau apa sih, Kak? Tanya Luna. Ibu tunggu di sini dulu, ya. Pinta Ika. Tanpa rasa curiga, Luna menuruti permintaan Ika. Brian pun ikut keluar kamar bersama Ika, dan Brian pun bereaksi sama ketika melihat sang ayah berada di luar kamar. Pap, set, pinta Hafi. Ibu gak tahu kan kalau papa pulang? Tanya Hafi dengan berbisik. Brian menggelengkan kepalanya, ia pun meminta izin pada kedua anaknya untuk menemui Luna. Papa nemuin ibu dulu, boleh? Tanya Hafi. Boleh dong, bisik Brian. Brian dan Ika pun membiarkan sang ayah untuk menemui ibu sambung mereka. Keduanya sangat senang karena sang ayah telah kembali ke rumah dengan selamat. Hafi masuk ke dalam kamar. Luna yang tengah membereskan buku-buku, tak menyadari kedatangan sang suami. Brooke, buku yang Luna pegang terjatuh, ketika tiba-tiba Hafi memeluknya dari belakang. Hai, bisik Hafi pada telinga Luna. Luna menoleh, wajah Hafi kini berada sangat dekat dengan wajahnya. Mas.